Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Selamat pagi Papa Mama, selamat pagi teman-teman semuanya. Ini adalah petunjuk ibadah sekolah minggu Abi Hosana Online. 1. Papa Mama persiapkan anak-anak untuk ikuti ibadah ya. 2. Teman-teman sudah mandi, berpakaian rapi, dan pastinya sudah kenyang ya. 3. Ini ibadah ya teman-teman. Jangan sambil main dan makan dan tidur-tiduran ya. 4. Papa Mama tanyakan kepada anak-anak ya, apa yang anak-anak dapatkan dari firman Tuhan yang disampaikan di ibadah sekolah minggu. Semangat ibadah. Semangat menuju Tuhan. Yesus memberkati teman-teman semua. Shalom. Shalom. Happy Sunday. Bertemu lagi dengan Kakak Milka di sini dan juga Michael. hari ini kita akan memuji Tuhan juga bersama Om Keli dan Om Alvin. Ada Om Willy juga di sini. Iya. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Kita bersatu dalam doa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari yang indah yang Kau berikan. Pagi ini kami sudah bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan tolong berkati, persiapkan hati dan pikiran kami. Sekarang kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Teman-teman udah pada mandi dong? Iya. Sekarang udah pada siap ya? Kita akan mau Aha. memuji Tuhan bersama Kakak Milka dan juga Michael. Yuk, Bisa lihat. yuk tepuk tangan yuk. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan.
Tuhan. Jadi kita harus selalu bersuka cita, oke? Ah. Oke, kita nyanyi satu lagu lagi ya, teman-teman. Nyanyi bersama Kakak Milka dan Michael ya. Tepuk tangan, Mike. Nyanyi bareng ya, joget juga lu. Ayo bangkit berdiri ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Ayo teman-teman ikut nyanyi ya, ikutin gerakan Kakak Milka ya. Ayo Michael. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Michael sayang sama Tuhan Yesus? Iya. Oke, sekarang kita akan mendengar kesaksian dari teman-teman sekalian. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dadah. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salam teman-teman, ayat Alfred hari ini adalah Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dadah, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Salam, nama saya Ian. Lihat, hafalan minggu ini adalah Roma 6 ya 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah lah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bye teman-teman. Bagaimana adik-adik? Sudah diberkati dengan kesaksian teman-temannya kan? Jangan lupa yang belum kirim, ikutan kirim ya minggu depan. Sekarang persiapkan hati, kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis ya, ikut nyanyi dan berdoa.
mengucap syukur karena Tuhan Yesus selalu baik buat kita ya adik-adik. Sekarang kita akan berdoa, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Persiapkan hati kami ya Bapa. Tuhan, kami serahkan panjang hari ini. Berkati kami melalui firman Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan untuk kami. Berkati hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati firman Tuhan ya Bapa, agar dapat memberkati kami dengan perkataan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Hai adik-adik, Cici lagi asik nih lihat-lihat flyer pilihan hadiah. Bagus-bagus banget loh. Coba nih adik-adik perhatikan deh pilihan hadiahnya. Ada pilihan hadiah untuk juara 1. Wow, bagus banget nih hadiah juara 1-nya. Ada mainan, ada tenda-tendaan. Wah, ada mobil-mobilan. Wah, banyak banget nih adik-adik. Kalau juara 2-nya kayak apa ya? Wah, juara 2-nya juga keren loh. Wah, lihat tuh ada sepeda, ada mainan yang lain. Wah, keren banget nih. Coba kita lihat yuk juara ketiganya dapat apa ya? Wah, pilihan juara ketiganya gak kalah keren adik-adik. Lihat tuh, mainannya semuanya bagus-bagus. Wah, adik-adik pasti pengen banget kan dapetin hadiah ini? Cici aja pengen nih liatnya. Tapi gimana ya cara dapetin hadiah-hadiah ini? Nah, simak baik-baik video berikut ini supaya kalian semua punya kesempatan untuk memenangkan hadiah menarik ini. Yuk, kita lihat videonya. Halo teman-teman semua, Abi Hosana akan mengadakan Abi Hosana Got Talent. Talentaku dari Tuhan, aku mau memakai tanganku, kakiku, mulutku untuk dipersembahkan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah yang Tuhan berikan. Aku bangga jadi anak Tuhan. Teman-teman, yuk kita belajar berani tampil, belajar kreatif dan percaya diri ya. Teman-teman bisa bernyanyi lagu rohani, storytelling untuk Alkitab, bermain musik, menggambar, menari, dan lain-lain. Periode lombanya mulai dari 1 September sampai dengan 10 Oktober. Oh ya, ketentuan lombanya durasi maksimal 3 menit. Ingat ya, waktu awal merekam teman-teman perkenalkan nama dan kelas ya. Contohnya, nama saya Diandra, kelas Yohanes. Saya mau bercerita mengenai Daud melawan Goliat dan seterusnya. Teman-teman, jangan pakai green screen ya, edit atau filter. Video rekaman hasil karya teman-teman dapat dikirim ke email gbhosana1@gmail.com dengan cara sebagai berikut. 1. Upload hasil video teman-teman ke Google Drive. Yang kedua, kirim link Google Drive video teman-teman melalui email gbhosana1@gmail.com. 3. Jika ada kesulitan dalam pengiriman video, segera informasikan ke grup kelas masing-masing ya. Video teman-teman akan diupload di Instagram Abi Hosana dan akan dipilih beberapa pemenang oleh juri. Pemenang akan diumumkan akhir Oktober dan akan ditampilkan di ibadah Abi Hosana online. Ini adalah waktunya kita bisa menghasilkan karya-karya di rumah. Yuk teman-teman, segera daftarkan ke grup kelas masing-masing ya. Bebas berkreasi, tunjukkan talentamu. Adik-adik, ketemu lagi dengan Cici Santi. Ayo, siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Wah, Cici lihat semua sudah rapi ya. Nah, tema kita minggu ini adalah Allah yang Maha Kasih. Coba adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita cari di Mazmur pasal 100 ayat 5. Ayo, ada yang udah dapat? Kita baca sama-sama ya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, adik-adik, di firman Tuhan dikatakan bahwa kasih setia Tuhan itu sama, tetap dari dulu, sekarang, maupun yang akan datang. Jadi, apa sih buktinya bahwa Tuhan itu adalah kasih? Yang pertama, ayo, yaitu
Tuhan menciptakan. Nah, adik-adik, Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Semuanya ini Tuhan berikan untuk manusia karena Allah mengasihi manusia, ya. Memberikan apa aja adik-adik? Nah, ada ikan di laut, burung di udara, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak, benda penerang pada cakrawala, dan lain-lainnya. Semuanya ini Tuhan berikan agar manusia menggunakan dan menguasai bumi. Itulah bukti kasih Allah kepada manusia. Lalu bukti Allah mengasihi manusia apalagi ya? Yaitu Tuhan usaha Allah mengembalikan manusia itu kepada rencananya yang semula. Pada waktu itu, pada zaman dulu, ingat gak? Manusia banyak yang jahat. Mereka memberontak kepada Allah. Mereka menyembah berhala, menyembah patung. Mereka tidak setia. Namun Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, ya, untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan yang kekal. Tuhan mengirimkan Yesus Kristus turun ke dunia. Nah, ini dia. Ini adalah bukti kasih terbesar Allah, yaitu memberikan anaknya untuk terpaku di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Jadi seberapa besar kasih Allah pada manusia, pandanglah salib Kristus, pandanglah salib Yesus. Tangannya yang terpaku, darahnya yang tercurah, semuanya untuk menyelamatkan manusia. Di Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan Allah tidak menginginkan kita binasa, makanya Dia memberikan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita, ya adik-adik. Lalu yang ketiga, apa? Kasih Allah, bukti kasih Allah, yaitu Tuhan memberikan Roh Kudus. Nah, kita tidak sendirian hidup di bumi ini. Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Tugas Roh Kudus ini adalah mengajari kita hidup di dalam kebenaran, menasehati kita dengan lemah lembut, ya. Contohnya misalkan ketika adik-adik disuruh mama atau papa, lalu adik-adik membantah, tiba-tiba Roh Kudus berkata, kamu tidak boleh seperti itu. Kamu harus menjadi anak yang penurut, menjadi anak yang taat. Nah, ketika Roh Kudus berbicara, itulah Roh Kudus bekerja. Bagaimana caranya? Kita harus bisa mengenal Allah dulu dengan cara membaca firman Tuhan setiap hari. Nah, di sini siapa yang rajin membaca firman Tuhan? Ayo. Pintar ya. Semuanya Cici yakin adik-adik rajin semuanya ya. Tapi bagi adik-adik yang belum membaca Alkitab dengan setiap hari, adik-adik boleh mulai hari ini ya. Atau kalian bisa WA ke grup kelas masing-masing. Cici, aku mau dong ikut Gema untuk membaca Alkitab setiap hari. Adik-adik ketika membaca firman Tuhan setiap hari itu, maka kasih Tuhan itu akan menyertai kita. Kasih Tuhan itu akan nyata di dalam hidup kita, agar kita itu bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari? Gimana sih, Ci, yang harus kita lakukan? Nah, misalkan memuji Tuhan ya, membaca Alkitab, rajin beribadah, apalagi rajin berdoa, mendoakan mama yang sedang sakit, merawatnya. Lalu ketika papa pulang kerja, kalian boleh memberikan minum, nih Pak, minum buat papa pasti haus. Lalu pamit ketika ingin pergi. Bisa juga dengan membantu mama di rumah, mencuci piring, menyapu. Lalu jangan lupa belajar agar adik-adik bisa membanggakan
mama dan papa. Nah, adik-adik, jadi ada 3 ya bukti kasih Tuhan itu kepada kita manusia. Yang pertama apa? Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya untuk manusia, agar manusia menguasai bumi dan merawatnya. Lalu kasih Allah yang kedua yaitu Tuhan Allah memberikan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Lalu yang ketiga, Tuhan Allah memberikan Roh Kudus, agar Roh Kudus ini menyertai hidup kita, agar hidup kita boleh hidup di dalam kehendak Allah, hidup di dalam kebenaran. Nah, adik-adik, di 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi adik-adik, kalau kita mau mengasihi Allah, maka kita harus juga mengasihi manusia. Oke adik-adik? Nah, kakak ada cerita teladan tentang ibuku tersayang. Nah, ada seorang anak bernama Bona. Dia sedang di dalam kelas nih. Nah, ibu guru Ritanya ini bilang, anak-anak, besok adalah hari ibu. Ayo, apa yang akan kalian berikan kepada ibu kalian untuk menunjukkan kasih sayang kepada ibu kalian? Kalian bisa memberikan kartu ucapan atau kerajinan tangan, kata ibu guru Rita ya. Lalu Bona dan anak-anak lainnya berpikir, mereka semua diam. Apa ya kira-kira yang harus aku berikan kepada ibuku agar ibuku senang? Nah, lalu Bona bilang, wah, membuka celengan dan memberikan sesuatu itu sih mudah. Aku mau melakukan sesuatu yang membuat menyenangkan ibuku. Misalkan aku besok akan menyapu, melipat baju, mencuci piring, membereskan rumah agar ibuku senang. Setelah itu aku akan memberikan kartu ucapan kepada ibu. Lalu Bona mulai nih menuliskan, kepada ibuku tersayang, terima kasih ibu atas kesabaran ibu dalam membimbing Bona selama ini. Ibu sudah menyiapkan sarapan buat Bona, sudah menyiapkan makan siang yang enak. Ibu juga membimbing Bona di dalam belajar. Ibu dengan sabar menjaga Bona saat Bona lagi sakit. Terima kasih ibu, maafkan ya atas kenakalan Bona selama ini. Nah, lalu adik-adik, di sini dikatakan bahwa kasih sayang, untuk menunjukkan kasih sayang itu tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga harus dengan tindakan. Begitu juga ya dengan Tuhan Yesus. Dia mengasihi kita bukan hanya dengan kata-kata, tapi dia menunjukkan dengan tindakan, dengan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, di kayu salib untuk menyelamatkan kita orang berdosa ini adik-adik. Nah adik-adik, mari ya kita berdoa atas firman kita hari ini. Nah, Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu firman-Mu pagi ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah kasih-Mu Tuhan boleh nyata di dalam hidup kami. Kami mau hidup kudus, hidup benar di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini adalah di 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Apakah teman-teman bisa transfer sendiri? Kalau belum, bisa minta tolong mama atau papa transfer persembahannya. Sebab kalau ditunda bisa lupa loh. Yuk ajak mama, papa untuk transfer persembahannya sekarang juga. Nah, kreativitas kita minggu ini adalah hiasan dinding seperti ini nih adik-adik. Nih, tulisannya Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Siapkan bahan-bahannya ya. Pertama, origami, selotip, lem, gunting, spidol.
karton atau kardus yang dipotong 5 bagian sama besar. Lalu kita bungkus dengan origami satu persatu ya, yang rapi. Lalu kita lem dengan selotip. Lakukan untuk semua 5 karton atau kardus yang telah digunting sama rata tersebut. Kalian bisa menggunakan kertas origami berwarna-warni sesuka hati kalian. Lalu buat juga 2 potongan karton atau kardus persegi ya, 2 buah. Lalu kita bungkus juga dengan origami. Kita lipat yang rapi. Ini untuk hiasan bawah gantungannya. Nah, setelah jadi, siapkan tali pita yang agak panjang. Lalu kita ukur dan kita lem kardus-kardus yang sudah kita bungkus dengan kertas origami. Seperti di video ini ya caranya. Lem satu persatu dengan selotip dan beri jaraknya kira-kira 1 cm. Lakukan untuk ke-5 kardus tadi ya, atau karton tadi. Akhir kita lem karton persegi tadi di paling bawah. Nah, sudah hampir jadi ya adik-adik. Kita tulis ya. Kasih Tuhan setia, tetap selamanya. Adik-adik boleh tulis dengan kata-kata atau kalimat lain yang bisa membangun. Lalu perseginya kalian boleh hias dengan love. Lalu kalau kalian ada stiker, kalian bisa tempel. Atau bila tidak ada, kalian boleh buat bintang dari kertas origami. Lalu tempel-tempel. Nah, jadi deh. Nah, seperti ini. Selamat mencoba ya adik-adik.